12 selir bangsawan semuanya sedang hamil. Tak disangka, oleh raja matanya dicungkil hidup-hidup. Hanya adik ke-12 lah yang masih memiliki satu mata. Jadi dia bertugas untuk merawat dan mengurus kehidupan sehari-hari para saudarinya di gua tanpa matahari ini. Adik ke-12 yang hamil pergi ke sungai untuk menangkap ikan dan udang setiap hari. Hanya bisa memilih untuk makanan mentah di lingkungan tanpa sumber api. Tak lama kemudian, teriakan sang kakak tertua mengganggu kepanikan semua orang. Ternyata hari persalinan kakak tertua datang. Saudari ke-12 terpaksa mengumpulkan keberanian dan membantu kakak tertua melahirkan bayinya. Diiringi tangisan ibu yang menusuk, bayi itu lahir. Para saudari sangat senang, seolah-olah mengantarkan seberkas cahaya di dunia yang gelap ini. Tapi saat adik ke-12 menangis tanpa suara, karena bayinya terlahir mati, kakak tertua mengambil anak itu dengan kedua tangannya, meletakkannya di sisinya dengan penuh kasih sayang. Tapi menyadari bahwa bayi itu tidak menangis, adik ke-12 memberitahu para saudarinya, anak itu terlahir mati. Anak yang meninggal membuat kakak tertua tidak bahagia. Kakak kedua akan melahirkan. Tapi ketika anak itu jatuh ke tanah, saudari ke-12 memberitahu semua orang, anak dari kakak kedua sama dengan anak kakak tertua, terlahir mati. Para saudari jatuh dalam keputusasaan. Kenapa Tuhan memperlakukan mereka dengan sangat tidak adil? Tapi mereka harus menghadapi kenyataan yang pahit, dan terus hidup. Sesudah ini, adik ke-12 juga menjadi lebih ulet. Untuk bertahan hidup, lebih baik menghadapi hidup dengan baik. Jadi mereka tidak makan makanan mentah. Sebaliknya, makan makanan yang dimasak. Beberapa hari setelah itu, dia membantu persalinan saudari secara berurutan. Tanpa pengecualian, semua anak lahir tanpa tanda-tanda vital. Kakak kedua, ketiga, keempat, tetapi semuanya mengalami kemalangan. Anak dari adik ke-12 juga terlahir mati. Sementara semua orang berdebat, pengawal ratu mendekat, dan tujuan mereka tidak lain adalah datang untuk mencuri anak itu. Ternyata, demi mendapatkan kebaikan sang raja, si ratu bahkan menipu raja bahwa dia sudah hamil. Awalnya bermaksud mengambil salah satu anak dari 12 saudara perempuan. Tapi siapa yang tahu, tak ada satupun dari anak para saudari perempuan yang hidup. Seperti yang semua orang tahu, salah satu dari ke-12 saudari perempuan itu, ada seorang ibu yang tidak melahirkan. Yaitu si adik bungsu. Dia melahirkan anak itu sendirian. Dan bayinya yang sehat. Agar tidak ditemukan oleh ratu raksasa. Juga agar para saudarinya aman. Dia memberitahu semua orang bahwa anak yang dia lahirkan juga terlahir mati. Adik ke-12 bersembunyi di sudut dan memberi makan anaknya secara diam-diam. Tapi disadari oleh kakak tertua yang teliti. Tapi apa menurutmu ratu raksasa akan membiarkan mereka pergi? Ratu raksasa menempatkan bola mata ke-12 saudari perempuan itu dalam botol kaca. Keponakan di samping bertanya pada sang bibi. Di dalamnya ada berapa mata? Ratu menghitung beberapa kali. Ternyata totalnya ada 23. Jadi memanggil penjaga untuk bertanya. Penjaga memberitahu Ratu, mata adik ke-12 hanya satu yang dicungkil. Lalu jika tidak memiliki 24 bola mata, itu akan mempengaruhi rencana jahat Ratu. Dia bersumpah pada dirinya sendiri, memastikan untuk menangkap kembali adik ke-12 dengan tangannya sendiri. Ratu mengirim anak buahnya ke gua untuk menangkap adik ke-12. Sekalian memeriksa apakah dia punya anak. Para saudari perempuan memberitahu para penjaga. Anak adik bungsu juga meninggal. Tetapi para penjaga sama sekali tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Kemudian mencari keberadaan adik baksu di mana-mana. Tepat ketika si adik ke-12 tidak punya tempat untuk bersembunyi bersama anaknya. Tiba-tiba dewa muncul, mengambil anak itu. Penjaga tidak menemukan anak itu. Terpaksa memilih untuk pergi. Setelah penjaga pergi, dewa mengembalikan anak itu padanya. Tak sempat berterima kasih, dewa juga menghilang. Ingat nenek yang baik hati sebelumnya? Sejak dia menyadari bahwa adik ke-12 melahirkan anak yang sehat. Ini berarti bahwa dia adalah darah daging raja. Sejak saat itu, nenek itu kadang-kadang membawa beberapa makanan dan bertanya pada mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Bocah itu tumbuh dewasa dalam sekejap mata. Menjadi seorang anak yang tampan. Adik ke-12 menamainya Evan. Tapi sejak kecil hingga dewasa, oleh ibunya diberitahu tidak boleh berbicara keras. Yang lebih tidak boleh adalah ditemukan keberadaannya. Selain oleh ibu dan bibi tertua. Jika tidak, hidupnya dalam bahaya. Evan sangat bingung. Kenapa tidak boleh memberitahu para bibi bahwa dia ada? Tampaknya adik ke-12 menyembunyikan beberapa rahasia dari Evan. Selama 10 tahun ini, dia yang tinggal di gua yang gelap ini. Sangat kesepian, tidak bisa berbicara, tidak ada teman untuk bermain. Dia ingin tahu tentang dunia luar. Tepat saat dia akan memanjat keluar, ingin melihat di luar gua. Sebenarnya seperti apa pemandangannya, telapak kakinya tiba-tiba terpeleset. Hampir saja jatuh. Saat itu, kerangka kecil menangkapnya. Manusia kerangka memberitahu Evan. Dia telah mati selama bertahun-tahun yang lalu. Dan memberitahu Evan, pertemuan tragis yang dia dan ibunya alami selama beberapa tahun terakhir. Sungguh tidak mudah bagi ibumu untuk melahirkanmu. Evan kecil memiliki perasaan campur aduk setelah mendengarkannya. Kemudian si kerangka membawanya ke dunia luar. Di dunia yang penuh warna ini, Evan telah bertemu banyak teman. Teman-teman yang ramah menghiburnya. Evan yang makan dengan lahap, langsung membuat kaget teman-temannya. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah, di dalam gua, Evan tidak pernah makan nasi sama sekali. Belum lagi makan siang yang begitu mewah ini. Setelah makan siang, dia mengetahui ayah temannya terbaring di tempat tidur. Jadi Evan kecil memohon pada si kerangka, meminta ramuan misterius. Kemudian, di depan lelaki tua itu, melambai beberapa kali. Benar saja, lelaki tua itu pulih dengan cepat. Untuk berterima kasih kepada Evan kecil, bocah itu memberinya seekor ayam besar. Berencana untuk menutrisi tubuhnya. Setiap pagi, ayam jantan ini berkokok dengan sangat keras.
Ini membuat para bibi di gua khawatir ini akan menarik perhatian ratu. Di bawah paksaan, kakak tertua dan adik ke-12 akan memberitahu semua orang mengenai anaknya. Ketiga kakak beradik itu merasa dirinya telah tertipu begitu lama, sangat marah. Mereka menunjukkan bahwa sekarang masih belum bisa menerima keberadaan Evan kecil. Terlihat Evan berjalan di depan mereka, berlutut untuk meminta maaf pada para bibi. Sangat berharap ibunya dimaafkan oleh para bibi. Para bibi ingat saat mereka masih muda, berteman dengan sangat baik, tidak tahan untuk melampiaskan dendam. Pada bocah kecil ini, mereka juga tersentuh oleh ketulusan Evan. Perselisihan para saudari selama bertahun-tahun juga hancur pada saat ini. Evan kecil tidak lagi harus hidup dalam persembunyian. Dengan begitu, dia berlatih seni bela diri dengan keras dengan si kerangka setiap hari. Berpikir bahwa suatu hari, menyelamatkan semua keluarganya. Sedangkan saat dia beristirahat, membawa ayam aduannya ikut perlombaan. Ayam aduan milik Evan sangat kuat. Terlihat akan memenangkan permainan. Tiba-tiba, disihir secara misterius oleh dewa kecil. Membuat ayam besar Evan kalah seketika. Dan menghancurkan hidupnya. Evan yang kalah sabung ayam sangat sedih. Baginya, ayam besar dan manusia kerangka itu sama seperti keluarganya sendiri. Di sisi lain, Dewa Agung tahu bahwa dewa kecil itu bertindak semaunya sendiri. Untuk menebus kesalahannya, memutuskan untuk memberikan sedikit hukuman padanya. Dewa Agung mengubah dewa kecil menjadi ayam besar. Kemudian ayam aduan menggunakan teknik melarikan diri. Muncul di depan Evan dalam sekejap. Melihat ayam aduan yang hilang ditemukan kembali, Evan terbang dengan gembira. Ayam aduan dewa kecil yang tidak terkalahkan mengalahkan semua peserta. Evan tidak hanya memenangkan permainan, juga menerima hadiah melimpah. Hidup dengan begitu telah berlangsung lama. Sedangkan di sisi lainnya, keponakan Ratu Raksasa terbangun dalam tidurnya. Dia dibesarkan di istana raksasa mulai kecil hingga dewasa. Ratu selalu dianggap sebagai ibunya sendiri. Jadi dia dengan lembut membelai cincin yang diberikan Ratu padanya. Bergumam sendiri pada cincin itu, menyuruh dia mencari ibunya. Tiba-tiba cahaya keemasan bersinar. Gadis kecil itu menghilang dalam sekejap. Saat dia bangun lagi, muncul di depan Evan.